Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Fajar Taufik Rahman, NPM 1901011062. Saya di sini ingin menjelaskan beberapa materi terkait tugas daripada mata kuliah Fikih Munakahat, yaitu tugasnya untuk mempresentasikan ataupun memaparkan dalam video ini tentang materi-materi yang telah saya pelajari dari pertemuan 1 hingga pertemuan 7. Baik, ada beberapa materi di sini, diantaranya yaitu yang pertama peminangan dan kafaah dalam pernikahan di agama Islam. Yang kedua yaitu syarat dan rukun pernikahan dalam agama Islam. Yang ketiga akad nikah dalam agama Islam di dalam pernikahannya. Keempat, wali dan saksi dalam pernikahan di agama Islam. Yang kelima, kedudukan dan jenis mahar dalam agama Islam. Yang keenam, poli. Baiklah, langsung saja pada materi yang pertama, yaitu peminangan dan kafaah dalam pernikahan di dalam agama Islam. Yang pertama yaitu peminangan berasal dari kata pinang atau kata kerjanya yaitu meminang, yang sama persis kita dengar ataupun kita sering ketahui. Peminangan ini berkaitan dengan melamar, sama dengan melamar. Maka dari itu peminangan sendiri yaitu artinya meyakinkan seorang mempelai wanita, calon mempelai wanita untuk ingin dinikahi atau tidak. Peminangan sendiri di sini bisa untuk diri sendiri maupun orang lain. Untuk hukum peminangan di sini sering dikaitkan dalam agama Islam, yaitu seorang wanita yang sudah ditalak dan berada dalam masa iddah. Jadi banyak di kalangan agama Islam yang mengait-ngaitkan dengan hukum peminangan ini dengan seorang wanita yang telah dicerai. Akan tetapi pada dasarnya dalam negara Indonesia di sini hukum peminangan mubah, tidak ada kata haram ataupun tidak membolehkannya, karena ulama sendiri tidak menemukan fatwa ataupun bukan fatwa ya, hadis ataupun ayat Al-Quran yang mengatakan hukum peminangan ini tidak boleh, melainkan haram. Akan tetapi pada dasarnya hukum peminangan ini dikatakan mubah dan boleh. Yang selanjutnya yaitu kafaah dalam pernikahan di agama Islam. Kafaah sendiri mengandung makna seimbang, setara, dan lain sebagainya. Maka dari itu kafaah sendiri di sini mengartikan bahwasannya apakah terbebankan salah satu di antara mempelai laki-laki ataupun mempelai perempuan. Maka dari itu diadakannya kafaah, dipertanyakannya kafaah di sini sebagai calon laki-laki ataupun sebagai calon mempelai perempuan itu merasa terbebani atau tidak jika terjadinya suatu pernikahan di antara mereka. Jadi maka dari itu di sini kafaah penengah daripada sesuainya atau tidak suatu pelaksanaan pernikahan nanti untuk keduanya. Yang kedua yaitu rukun nikah. Rukun nikah ada 5 di sini. Yang pertama yaitu adanya mempelai pria, yang kedua yaitu adanya mempelai perempuan ataupun wanita, yang ketiga yaitu wali nikah untuk mempelai wanita. Jadi harus diadakan wali nikah di tempat pernikahan tersebut dari pihak wanita. Yang keempat, 2 orang laki-laki sebagai saksi nikah. Yang kelima, ijab dan qabul. Yang selanjutnya yaitu syarat nikah. Di samping rukun nikah ada pula syarat nikah yang saya akan jelaskan di bawah ini, yaitu yang pertama, kedua mempelai harus beragama Islam. Jadi kedua mempelai ini tidak boleh saling berbeda agama ya. Dalam Islam itu tidak dibolehkan. Misalnya mempelai laki-laki beragama Islam, mempelai perempuan beragama Buddha, itu tidak diperbolehkan untuk menikah, ataupun sebaliknya ya. Yang kedua yaitu mempelai laki-laki bukan mahramnya. Jadi mempelai laki-laki ini yang bukan sedarah dari mempelai wanita ataupun sebaliknya ya. Jadi tidak boleh
adanya suatu tali persaudaraan diantaranya, dalam artian sedarah ya. Maka dari itu tidak boleh semahram untuk pernikahan ini. Yang ketiga, mempelai laki-laki mengetahui wali akad nikah, dalam artian wali ataupun orang tua dari mempelai wanita tersebut ini sudah mengenalnya, sudah pernah bertemu dalam sebelum pernikahan. Yang keempat yaitu tidak sedang melaksanakan ibadah haji. Ya, sudah paham ya untuk ibadah haji. Yang selanjutnya yaitu tidak ada unsur paksaan. Jadi terkadang kita sering mendengar pernikahan antara laki-laki dan perempuan, salah satunya dipaksa untuk menikah karena orang tuanya berkerabat dengan orang tua calonnya, sering didapati. Sebenarnya itu tidak boleh karena akan merusak rumah tangga nanti ke depannya, karena tidak adanya unsur rasa kasih sayang. Jadi pernikahan dimaknai dengan janji suci, jadi tidak asal main-main nikah saja gitu ya. Jadi harus dikatakan nih, pernikahan itu sah apabila tidak ada unsur paksaan sama sekali. Karena tujuan pernikahan itu ialah menciptakan keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah hingga akhir hayat menjemput. Yang selanjutnya yaitu akad nikah. Akad nikah adalah acara inti dari seluruh rangkaian proses pernikahan. Proses pernikahan ataupun akad nikah ini yang sah harus ada 5 hal yang harus dipenuhi, yaitu diantaranya yang sudah saya jelaskan tadi, syarat nikah. Nah, itu harus adanya 5 syarat nikah yang telah saya sebutkan tadi. Akan tetapi di samping itu pula ada urutan akad nikah. Yang pertama, 1 pembukaan, yang kedua khotbah nikah. Khotbah nikah ini disunahkan karena telah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Yang ketiga, ijab qabul. Yang keempat, doa nikah. Yang kelima, penandatanganan buku nikah. Sebenarnya pada poin ketiga, ijab qabul, sudah sampai situ pun pernikahan dikatakan sudah sah dalam agama Islam. Akan tetapi dalam hukum negara harus adanya buku nikah yang harus ditandatangani untuk menjadikan bukti apabila suatu saat ditanyakan oleh pemerintah tentang pernikahan mereka. Maka dari itu terjadilah penandatanganan buku nikah. Yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu penutup. Jadi ada 6 urutan dalam akad nikah yang harus diproseskan ataupun dilaksanakan. Yang selanjutnya yaitu wali nikah. Wali nikah sendiri ada 8, yaitu yang pertama kehendak sendiri, yang kedua merdeka, dalam artian tidak digudak, ketiga harus laki-laki, tidak boleh perempuan, yang keempat taklif, baligh dan berakal, yang kelima tidak fasik, yang keenam tidak memiliki gangguan dalam nalar, dalam artian gangguan jiwa ya. Yang ketujuh tidak dalam keadaan ihram. Yang kedelapan beragama Islam. Yang selanjutnya yaitu saksi dalam pernikahan. Saksi dalam pernikahannya ini hampir sama dengan wali untuk syarat-syaratnya, tapi ada tambahan sedikit, yaitu yang pertama harus bisa berbicara, mendengar, dan melihat. Yang kedua yaitu bukan orang yang menjadi wali nikah tadi ya. Yang selanjutnya yaitu kedudukan dan jenis mahar. Mahar dalam pernikahan boleh secara tunai ataupun secara menyicil, karena tergantung dari dua belah pihak mana yang harus disepakati tentang mahar ini. Jadi boleh juga dalam mahar ini disegerakan ataupun ditunda-tunda. Yang selanjutnya yaitu poligami. Perlu diketahui, nikah bagi laki-laki tidak cukup hanya 1. Itu yang terkecuali. Maksudnya terkecuali di sini bersikap adil yang terutama. Maka dari itu mementingkan perasaan itu jauh lebih baik, jauh lebih indah, jauh lebih bermakna
istri, karena pada dasarnya orang pun tidak ingin didua, baik laki-laki maupun perempuan. Hanya saja hukum Islam membolehkan laki-laki untuk menikah 1, 2, 3 hingga 4 wanita yang dinikahinya. Akan tetapi digaris bawahi sekali untuk hukum poligami ini, yaitu berlaku secara adil. Akan tetapi banyak yang kita ketahui pada dasarnya hukum untuk kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang dialami untuk seorang lelaki yang menikahi lebih dari satu istri, ujung-ujungnya akan menimbulkan rasa canggung ataupun rasa tidak enak, bahkan bisa menimbulkan permusuhan di antara dua belah pihak seorang istri ini. Jadi alangkah baiknya satu saja cukup. Akan tetapi jikalaupun bisa berbuat adil, itu bisa melebihi satu, tergantung selera kita masing-masing sebagai lelaki. Saya pun lelaki sendiri di sini. Baik, mungkin paparan materi yang telah dijelaskan tadi cukup untuk saya paparkan dan bermanfaat untuk kedepannya. Sebagai Anda sekalian pendengar, saya pribadi mengatakan ataupun mengucap beribu-ribu maaf apabila ada kata-kata ataupun kalimat saya menyinggung serta salah dalam makna. Saya memohon maaf kepada Allah, saya memohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.